Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Satrio Nugroho, dengan NIM 23 11 10 10 53, dengan teman-teman saya. Saya Leonardo Bermana Ginting, NIM 231111010141. Saya Muhammad Dafa Khalif Islami dengan NIM 231111101054. Pada video ini, kami bertujuan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat program coding, yaitu analisis data penerima beasiswa yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini itu menggunakan modul Tkinter, yaitu pustaka GUI di Python untuk membuat file aplikasi desktop yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data penerima beasiswa dari file CSV, menampilkan statistik, dan membuat grafik berdasarkan analisis data tersebut. Di kode pemrograman ini terdapat 4 modul, yaitu yang pertama Tkinter untuk membuat antarmuka grafik, yang kedua ada Pandas untuk membaca dan mengelola data CSV dalam bentuk data frame, ketiga ada Matplotlib.pilot digunakan untuk membuat grafik visual, yaitu bar chart, line chart, dan pie chart. Dan terakhir ini ada file dialog dan messaging box digunakan untuk menampilkan dialog pemilihan. Melek ya? /CSV. Yang kedua ada fungsi show statistik. Ini untuk menampilkan statistik deskriptif dari data yang diberikan seperti mean, standar deviasi, min, minimal, dan maksimal menggunakan data descript, dan menampilkan hasilnya melalui message show info. Yang keempat, yang selanjutnya ada fungsi analisis and plot. Ini fungsi untuk memanggil fungsi read file untuk membaca data. Kemudian pada fungsi selanjutnya ini ada fungsi plot graph. Ini ada data dan title. Ini berfungsi untuk menampilkan atau membuat grafik berdasarkan pilihan jenis grafik yang sudah dipilih pengguna, yaitu yang pertama ada grafik batang, kedua ada grafik garis, dan terakhir ada grafik lingkaran. Grafik yang dihasilkan ini ditampilkan menggunakan Matplotlib Python show. Kemudian ada fungsi save plot. Ini berfungsi untuk menyimpan grafik yang dihasilkan dalam bentuk file PNG. Fungsi ini untuk melakukan analisis terlebih dahulu, memilih jenis grafik yang sesuai, dan kemudian menyimpan grafik menggunakan plt save. Fungsi selanjutnya ini ada fungsi save graph. Fungsi ini mirip dengan plot graph, namun hanya digunakan untuk menyimpan grafik sebagai file PNG. Grafik yang dihasilkan disimpan dengan nama yang sesuai dengan judul grafik, mengganti spasi dengan karakter garis bawah atau slash. Kemudian ada GUI antarmuka pengguna. Di dalam GUI sendiri ini ada pilihan analisis. Pengguna memilih jenis analisis yang diinginkan, antara berdasarkan IPK ataupun berdasarkan jumlah beasiswa menggunakan radian button. Kemudian ada pilihan grafik. Pengguna memilih jenis grafik yang diinginkan, ada grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran menggunakan radian button juga. Kemudian ada tombol untuk memulai analisis data.
Tombol ini akan memicu fungsi analisis and plot yang akan memulai analisis dan menampilkan grafik sesuai pilihan. Kemudian yang terakhir ada tombol untuk menyimpan grafik. Tombol ini akan memicu fungsi save plot untuk menyimpan grafik yang telah dibuat sebagai file PNG. Kemudian alur aplikasinya sendiri ini pengguna memilih file CSV untuk dibaca. Setelah data dibaca, pengguna memilih analisis yang ingin dilakukan dan jenis grafik yang diinginkan. Hasil analisis ditampilkan dalam grafik sesuai pilihan. Kemudian pengguna juga dapat menyimpan grafik sebagai file PNG. Baik, untuk mencoba kode pemrograman ini, berikut adalah hasil kode pemrograman ketika sedang berjalan. Ini ada pilihan analisis berdasarkan IPK jumlah beasiswa. Kemudian pengguna diminta untuk memilih jenis dataset yang akan digunakan. Kemudian pengguna diminta untuk memencet tombol button mulai analisis, dan kemudian grafik akan memunculkan data akan muncul sesuai dengan dataset yang sudah dipilih dengan grafik yang sudah disesuaikan dengan dataset tersebut. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan program yang tadi dibuat. Tujuan program yang pertama yaitu untuk membaca, menganalisis, serta menampilkan data penerima beasiswa. Lalu yang kedua, menyediakan visualisasi data dalam berbagai bentuk grafik. Lalu tools yang digunakan yang pertama adalah kita menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu library-nya menggunakan tkinter. Untuk GUID atau Graphical User Interface, kita juga menggunakan Pandas untuk pengolahan data dan Matplotlib untuk visualisasi. Lalu untuk fungsi programnya, kita menggunakan fungsi readFile untuk membaca data penerima beasiswa dari file CSV serta memberikan informasi apabila file berhasil dibaca atau terjadi kesalahan. Lalu untuk statistik deskripsinya kita menggunakan fungsi show statistik. Tujuannya untuk menampilkan statistik dasar seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dari data. Lalu yang ketiga, analisis data dan visualisasi data. Fungsinya kita menggunakan analyze dan plot. Tujuannya untuk melakukan analisis berdasarkan rentang IPK dan rentang jumlah beasiswa. Lalu yang kedua, menampilkan grafik, yaitu ada grafik batang, garis, atau grafik lingkaran. Yang ketiga, menyimpan statistik analisis ke file CSV. Lalu yang keempat, untuk menyimpan grafik kita menggunakan fungsi save float and save graph. Tujuannya untuk menyimpan visualisasi grafik dalam format PNG. Lalu yang kedua, menyesuaikan grafik berdasarkan pilihan pengguna. Lalu selanjutnya mengenai fitur interaktif GUI atau Graphical User Interface akan dijelaskan oleh kawan saya Leonardo. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, di sini kita masuk ke fitur interaktif GUI atau kepanjangannya seperti yang ditampilkan di PPT. Ini komponen utamanya ada radio button, yang dimana dia memilih tipe analisis berdasarkan IPK atau jumlah beasiswa. Terus juga dia memilih tipe grafik, yaitu grafik batang, garis, dan lingkaran. Dan juga ada tombol interaksi. Di sana bisa memulai analisis. Untuk memulai analisis dan menampilkan grafik, selanjutnya simpan grafik untuk menyimpan grafik. Next slide. Selanjutnya ada alur kerja program. Pertama itu ada input data, yang dimana pengguna dapat memilih file
file CSV melalui GUI. Kedua, validasi data, di mana pengguna dapat memastikan kolom yang diharapkan seperti IPK dan jumlah beasiswa ada, dan konversi data sesuai format numerik. Tiga, ada analisis data, yaitu pilih grup data berdasarkan rentang tertentu, dan hitung statistik seperti rata-rata dan jumlah penerima, dan simpan statistik ke file. Next. Keempat, ada visualisasi, yang dimana dia menampilkan grafik sesuai pilihan pengguna, menyimpan grafik untuk laporan. Next. Di sini ada jenis analisis statistik. Yang pertama itu berdasarkan rentang IPK. Itu ya interval yang digunakan adalah seperti yang telah tampil itu 3,0 sampai 4,0 itu IPK yang digunakan, dan outputnya ada jumlah penerima beasiswa pada setiap rentang IPK dan rata-rata jumlah beasiswa per rentang. Kedua, ada berdasarkan jumlah beasiswa, interval yang digunakan itu 1,5 hingga 2,5, dan ada juga yang 7,5 hingga 8,5 juta, yang dimana outputnya adalah jumlah penerima dan total beasiswa per rentang jumlah beasiswa. Di sini keunggulannya ada 3. Yang pertama, antarmuka yang user friendly. 2, mendukung berbagai jenis analisis dan visualisasi. 3, kemampuan menyimpan hasil analisis. Nah, setelah keunggulan ada keterbatasan juga, yaitu pertama, format input terbatas pada CSV. 2, data harus memiliki format yang sesuai atau angka untuk IPK dan jumlah beasiswa. Nah, mungkin terakhir ini kesimpulannya ada 3 poin. Pertama, program ini memberikan solusi praktis untuk menganalisis data penerima beasiswa secara otomatis. Kedua, fitur analisis berbasis rentang IPK dan jumlah beasiswa memudahkan pengelompokan data. 3, peluang pengembangan dapat diperluas untuk mendukung format file lain, menambahkan jenis grafik baru, dan bahkan integrasi dengan sistem beasiswa lebih besar. Mungkin selanjutnya akan kami kembalikan ke Mas Ilham Satrionugroho untuk menyampaikan penutup. Baik, mungkin cukup sekian video ini kami buat. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya penyampaian informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.